Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Widya dengan NIM 0306212140. Nah, di sini saya akan mereview kembali materi tentang perencanaan dalam administrasi pendidikan dan pengorganisasian dalam administrasi pendidikan. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan ini adalah suatu proses untuk mempersiapkan kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan pada waktu mendatang. Jadi, administrasi ini membuat membuat perencanaan atau mempersiapkan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang. Nah, administrasi ini biasanya merencanakan program dan pembiayaan. Programnya itu juga harus tahu program yang bagaimana, apakah program jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kemudian administrasi ini juga harus mengerti analisis SWOT-nya untuk membuat sebuah program. Analisis SWOT itu adalah yang pertama S, strength itu adalah kekuatan, W atau weakness itu adalah kelemahan, O itu ada opportunities atau peluang, dan T itu adalah threats atau ancaman. Nah, jadi untuk membuat program harus tahu analisis SWOT-nya ini gitu. Misalnya administrasi ini membuat program ekstrakurikuler taekwondo. Nah, ini ekstrakurikuler ini program apa? Program jangka pendek kah, jangka menengah kah, atau jangka panjang? Nah, bagaimana analisis SWOT-nya? Analisis SWOT-nya. Yang pertama itu bagaimana kekuatannya atau keuntungannya. Mungkin dalam taekwondo ini bisa mengharumkan nama sekolahnya, ya kan, atau menaikkan nama sekolahnya. Kemudian apa kelemahannya? Mungkin kelemahannya itu ada pada pembiayaan. Nah, tadi kan administrasi juga mempersiapkan pembiayaan kan. Jadi mungkin kelemahannya ada pada pembiayaannya untuk menggaji atau membayar pelatihnya. Satu kali pertemuan itu berapa? Dalam satu minggu itu ada berapa pertemuan, dan mungkin pembiayanya kurang dalam membayar pelatih taekwondo itu. Kemudian apa peluangnya? Peluangnya mungkin bisa ikut dalam ikut dalam lomba kejuaraan, bisa mengantarkan muridnya dalam lomba kejuaraan. Dan apa ancamannya? Mungkin ancamannya itu nggak menang, ya kan, itu jadi ancaman dari ekstrakurikuler tersebut. Kemudian yang kedua itu ada pengorganisasian dalam administrasi pendidikan. Nah, organisasi ini adalah sekelompok orang yang bersama-sama atau bekerja sama untuk mencapai tujuan. Gitu. Nah, dalam hal ini tujuan administrasi pendidikan. Nah, misalnya itu ada membuat struktur perangkat sekolah. Jadi yang pertama itu ada kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah itu kan dibagi-bagi lagi. Ada wakil bidang kesiswaan, misalnya ada bidang fasilitas, kemudian ada bidang keuangan dan yang lain-lain. Kemudian ada bendahara, ada sekretaris atau tata usaha, guru sampai siswa. Jadi tujuan dibuatnya struktur perangkat sekolah ini untuk mempermudah job desk atau sesuai pekerjaan atau keahliannya. Nah, jadi administrasi ini udah membagikan pekerjaannya pada masing-masing orang sesuai dengan keahlian yang dimiliki
dan kompeten di bidang itu. Gitu misalnya orang ini sudah diberi tugas jadi wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan misalnya, yang ini tapi dia malah mengurusi tentang masalah keuangan. Nah itu kan nggak bisa, itu bukan keahlian dia atau bukan pekerjaan dia gitu. Jadi satu orang itu tidak bisa merangkap dua pekerjaan gitu. Makanya dibuat struktur itu, dibuat tugas masing-masing orang. Nah itulah yang disebut pengorganisasian dalam administrasi pendidikan atau dalam sekolah gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.